Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 40. Sekali peristiwa menjelang malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Kemudian murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, membentak angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata satu sama lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil minggu ini menggambarkan badai di danau dan Yesus yang sedang tertidur di perahu. Kadang-kadang kita merasa seperti perahu kecil yang tersesat di lautan kehidupan, tanpa banyak harapan untuk tiba di pelabuhan. Yesus tampaknya tidur di perahu kita, karena tidak ada kekuatan ilahi yang tampaknya muncul untuk menyelamatkan kita dari kesulitan dan penganiayaan. Melihat situasi yang menyedihkan ini, Markus menyusun beberapa episode yang mengungkapkan bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dalam perumpamaan kali ini, misteri kerajaan Allah dinyatakan, yang hadir dalam hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang dia mulai mengungkapkan misteri kerajaan Allah yang hadir dalam kuasa yang Yesus lakukan untuk para muridnya, untuk orang-orang dan di atas segalanya untuk mereka yang tersingkir dan terpinggirkan. Yesus mengalahkan, menguasai lautan, sebuah simbol kekacauan, dan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Kuasa kreatif bekerja di dalam Dia. Yesus menaklukkan dan mengusir setan. Kuasa kehidupan bekerja di dalam Dia. Dia adalah Yesus yang menang. Tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Itulah alasan dari perikop tentang badai yang ditenangkan oleh Yesus yang kita renungkan dalam Injil minggu ini. Dalam Markus bab 4 ayat 35 sampai 36 sebagai titik awal dikatakan, "Marilah kita bertolak ke seberang." Hari itu adalah hari yang berat dengan banyak pekerjaan. Setelah berkhotbah tentang perumpamaan selesai, Yesus berkata, "Mari kita bertolak ke seberang." Para murid bersama Yesus naik ke atas perahu, sama seperti ketika Ia berada di dalam perahu yang digunakannya untuk menyampaikan perumpamaan-perumpamaan. Karena Yesus sangat lelah, Yesus pun tertidur di buritan perahu dengan kepala di atas bantal. Saudara-saudari, hal ini adalah gambaran atau lukisan pertama yang disajikan Markus, sebuah lukisan yang indah tetapi sangat manusiawi. Yesus meminta kita untuk menyeberang ke seberang juga. Dia meminta kita untuk memisahkan diri kita dari kerumunan orang banyak yang disibukkan dengan konsumerisme, gosip, dan keinginan-keinginan dunia. Lalu dalam Markus bab 4 ayat 37 sampai 38 digambarkan situasi yang menegangkan para murid dengan berkata kepada Yesus, "Apakah engkau tidak peduli? Kami akan tenggelam." Danau Galilea dikelilingi oleh pegunungan. Kadang-kadang melalui celah-celah batu karang, angin bertiup di atas danau dan menimbulkan badai yang datang tiba-tiba. Para murid adalah nelayan yang berpengalaman. Jika mereka berpikir bahwa mereka akan tenggelam, maka situasinya sangat berbahaya. Yesus bahkan tidak bangun. Yesus terus tidur. Tidur yang nyenyak ini bukan hanya merupakan tanda kelelahan yang luar biasa, tetapi juga merupakan ekspresi dari ketenangan dan ketentraman yang Dia miliki di dalam Allah.
Kontras antara sikap Yesus dan sikap para murid sangatlah besar. Saudara-saudari, saat ini manusia memiliki keyakinan bahwa mereka telah menguasai segalanya. Ketika ada yang salah, manusia menyalahkan Tuhan karena tidak peduli. Iman memberikan ketenangan dan kedamaian yang Yesus miliki, bukan kecemasan yang dimiliki para murid. Lalu dalam Markus bab 4 ayat 39 sampai 40 dikisahkan tentang reaksi Yesus. Masihkah kamu tidak percaya? Yesus terbangun bukan karena ombak, tetapi karena teriakan para murid yang putus asa. Pertama, Yesus berbicara kepada laut dan berkata, "Tenanglah sekarang." Lalu angin pun reda dan terjadilah ketenangan yang luar biasa. Kemudian Yesus berbicara kepada para muridnya dan berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Apakah kamu masih belum percaya?" Kesan yang muncul adalah bahwa tidak perlu menenangkan laut karena tidak ada bahaya. Ini seperti pergi ke sebuah rumah dan melihat anjing di sisi tuannya yang mulai menggonggong. Seseorang tidak perlu takut karena anjing itu bersama tuannya yang mengendalikan situasi. Saudara-saudari, episode badai yang ditenangkan mengingatkan kita pada peristiwa Keluaran, ketika bangsa Israel tanpa rasa takut melintasi air laut. Hal ini mengingatkan kita pada Nabi Yesaya yang mengatakan kepada umatnya, "Jika kamu menyeberangi lautan, aku akan menyertai kamu." Yesus melakukan eksodus lagi dan melaksanakan nubuat yang disampaikan oleh pemazmur 107. Dalam Markus bab 4 ayat 40 dikatakan tentang ketidaktahuan murid-murid akan Yesus. Siapakah orang ini? Yesus menenangkan laut dan berkata, "Apakah kamu masih tidak percaya?" Saudara-saudari, para murid tidak tahu apa yang harus mereka jawab dan mereka bertanya pada diri mereka sendiri, siapakah orang ini? Bahkan angin dan laut pun taat padanya. Yesus hadir sebagai orang asing bagi mereka. Meskipun telah bersama Yesus untuk waktu yang lama, para murid tidak benar-benar tahu siapa Yesus. Siapakah Yesus ini? Bahkan sampai hari ini, pertanyaan yang sama menuntun kita untuk terus membaca Injil. Ini adalah keinginan untuk lebih mengenal arti penting Yesus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda